Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Sinar Rezeki Motor dari kemarin sampai hari ini lagi libur. Ada acara dari Fukuoka. Saya ucapkan terima kasih untuk brandnya Fukuoka, NR sama Kappa. Saya dapat ini bukan target ya, nggak tahu kenapa bisa diundang tiba-tiba, karena belanjanya lumayan agak banyak, mungkin nggak tahu kenapa. Yang penting saya mengucapkan terima kasih. Dan kita lagi di Bogor Puncak di Cikua ya. Ini suasananya lumayan enak ya. Oh ya, sembari ngobrol-ngobrol saya menjelaskan ya, Sinar Rezeki Motor itu sekali lagi bisa ngirim keluar kota. Untuk para pemula yang pengen dikirim barangnya bisa. Tapi ada tapinya nih, Sinar Rezeki Motor ngasih saran, kalau belanjanya 1 dus, 2 dus, atau 3 dus, itu saya rasa kalau nggak datang sendiri kan rugi ya, apalagi luar kota juga datang sendiri juga rugi. Mungkin belanja ke tempatnya masing-masing ya, kalau daerah masing-masing yang dianggap bagus harganya, dan ciri-ciri oli-oli dan spare part kebanyakan udah saya tuangkan, bisa dipraktekkan di tempatnya masing-masing. Kalau sedus 2 dus ongkirnya terlalu mahal, jadi kalian tuh usahanya nanti jatuhnya kesananya mahal, bukannya kita nggak mau ngebantu. Cuman kalau kalian belanjanya lumayan banyak, ya otomatis harganya murah, bisa dipres gitu. Kalian dapat harga dari saya murah. Kalau kalian belanjanya cuma sedus 2 dus terus minta dikirim misalkan ke Tasik, ke Bandung, ke Bogor, ke luar pulau, kalian harus tahu pasarannya dulu. Jangan nebak, oh di Sinar Rezeki ini murah nih, harganya sekian, nempel 48.000 doang, sedangkan di kita 51 atau 52 katanya. Tapi kalian juga harus ngitung ongkosnya. Ongkosnya lumayan ya, ongkirnya itu lumayan. Nah, tapi kalau kalian belinya di atas 200 kilo, ongkosnya bisa minim. Karena saya udah nanya-nanya kenapa bisa minim, karena kargo-kargo itu pengennya banyak, jumlah kuantiti banyak, kiloannya jadi murah. Jadi kadang ada berspesi seperti itu. Dan Sinar Rezeki Motor, kalau untuk misalkan Anda DP nih, atau Anda minta disiapkan barangnya sama kita itu kerja berdasarkan yang udah booking, artinya yang udah DP. Kalau belum DP kalian minta disiapkan, kita nggak bakal siapkan, karena kebanyakan kerjaan kita kadang-kadang sia-sia. Kenapa kita bilang sia-sia? Kita kan gaji karyawan nih, saya gaji karyawan, tiba-tiba barang udah ready, kita udah tulis faktur, kita udah tulis harga, udah kita kasih yang terbaik, nggak jadi transfer, atau ada kendala apa gitu di dalam masalah bisnisnya. Jadi kita anggap kerjaan kita itu jadi sia-sia. Kebanyakan yang udah ngambil kita luar kota, kebanyakan yang udah sering bermain di spare part ya, toko-toko yang lumayan ya, dia percaya kita dan dia DP kita, baru barang kita siapkan terus. Kalau nggak kita siapkan nggak enak juga. Dan mereka biasanya nunggu kita walaupun udah ditransfer 80% atau 60%, seminggu barang itu ready, kita kirim ke ekspedisinya yang mereka mau. Lagi pula di ekspedisi itu misalkan jauh dari kita, di atas 1 jam, kita kenain cas. Soalnya saya hanya bayar supir, biasanya kena cas 200-300 ribu, kayak ngirim ke kota, kayak ngirim ke Tanjung Priuk, atau ada yang 400 ribu karena ngirim ke daerah yang dia mau. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya cuman mau bilang bagi pemula,
yang suka main, Pak saya hanya punya duit 1 juta, atau Pak saya hanya punya duit 500.000 atau 200.000 atau 10 juta. Berpandai-pandailah milih barang yang untuk online. Barang-barang online itu kalau kita bersaing di orisinil, saya rasa barang kita mampu bersaing di orisinil di online. Cuman jualnya harus sabar. Untungnya tipis. Itu udah pasti. Tapi nama baik kita tetap jaga di situ. Yang kita ambil nama baik ya, bukan apa namanya sekedarnya wah saya untung gede nih karena jual KW. Di situ di Sinar Rezeki nggak bisa begitu. Di Sinar Rezeki alhamdulillah saya jalanin ini buka toko mulai 2017 akhir, sudah menanam kepercayaan di daerah saya dan di tempat-tempat yang barang orang ambil di saya. Alhamdulillah rata-rata 100% tidak mengecewakan. Mungkin 10% atau 20% mengecewakannya di faktor harga ya, oli. Bos, nih oli kok agak mahal ya, di tempat saya cuma 35.000 rata semua oli. Wah, kita juga mesti berguru tuh kalau kita bilang, Pak kita ngambilnya tuh di resmi orisinil. Kalau untuk di tempat lain kita kebanyakan lumayan bisa bersaing. Karena saya ngambilnya dari tangan pertama dan harga saya ngambil di bonus-bonus aja. Kenapa saya bisa bertahan? Satu, saya udah punya partner pembuangan. Kedua, saya udah bisa memanage barang apa sih yang perlu kita ambil gitu. Kalau barang-barang laku tuh, barang murah laku tuh banyak. Bohlam, spare-spare yang langka, bearing-bearing, handbell yang pas nguping. Tapi yang langkanya ini, yang sedang dicari sama orang tuh kayak spare-spare Honda. Kenapa kita bilang langka? Karena emang dari sananya pun susah. Saya juga bingung. Udah 3 distributor atau 4 distributor spare part Honda saya masukin. Saya ngambil dari sana sini, saya minta barang dari sana sini. Ya kadang begitulah, kebanyakan nggak adanya. Oh ya, apalagi ya, saya tuh kalau dagang nggak suka muluk-muluk. Nggak suka muluk-muluknya gimana? Kadang-kadang saya nggak mau berbahasa basi. Saya bilang ini ya resmi seperti ini, palsu ya palsu seperti ini. Apalagi saya kalau diperdebatkan dengan seseorang yang ngakunya barang saya asli pak harga segini, asli pak harga segini. Wah, saya akhirnya berpikir dia, saya gitu. Yang selama ini saya jual ya nggak pernah dikomplain. Sebab saya beberapa kali ngikutin gathering spare part orisinil, jawaban customernya yang palsu itu seperti itu. Mereka nggak mau dibantah bahwa barangnya palsu. Tapi kalau udah diuji dengan hukum, kebanyakan mereka ngeper. Ya, ini suasana di pagi harinya nih di Cigua. Wah tuh ada dari Fukukawa ya, semua nempel di situ. Kemarin saya nyampe sini jam 3 sore, udah ramai dan dapat kamar akhirnya paling pojok. Sinyal wifi nggak ada, sinyal HP nggak ada, ya. Jadi baru bisa balas-balesin WA yang pada tanya-tanya, mohon maaf baru bisa kebales. Tapi alhamdulillah nggak sampai 24 jam ya terbalas semua ya. Sama ada harga pada nanya, Om MPEG 2 berapa sih, MPEG 1 berapa sih? Udah saya jelaskan di WA dan di YouTube ini udah saya jelaskan. Kalau ada kenaikan pasti saya info di YouTube ini, pasti saya info. Jadi
sering bertanya orang MPX 1, MPX 2, Yamaha Matic. Saya tegaskan lagi, Yamaha Matic itu 41.000, MPX 2 itu 48, MPX 1 itu 47 resminya. Walaupun kalian ngambil 10 dus, 20 dus, 30 dus di kita per item, harganya paling kita kasih diskon Rp250 sampai Rp500. Hanya tipis, karena memang segitu harga patokan jualnya. Harga patokan beli kita ya, bukan yang jual ya sebenarnya. Jadi kita ngambil poinnya kalau yang belanjanya sebanyak itu. Dan kita kalau disuruh ngirim, ya kita kirim kalau mereka udah nyampe DP. Apalagi kalau mereka udah datang, terus lihat-lihat cocok, langsung tuh dikerjain biasanya. Yang udah alhamdulillahnya nggak nyampe 2 jam 3 jam penuh satu mobil kerjakan dengan teman-teman kita. Ya udah gitu aja, alhamdulillah. Sekarang ini sudah mau pagi ya, mungkin saya mau bangun anak istri dulu, lagi tidur. Kita ngobrol-ngobrolnya disudahikan saja dulu. Saran saya, jangan pernah menyerah kalau untuk usaha. Saya juga banyak jatuh bangun. Saya udah pernah ditipu sama distributor. Bukan distributornya sih, ini pemainnya, salesnya ya. Untuk cerita penipuannya nanti saya ungkapkan kalau saya sudah agak mood dan sudah saya pikirkan matang-matang. Setiap orang pasti ada masalah. Setiap orang pasti ada sesuatu di dalam bisnisnya. Yang penting sabar, jalaninya, dan yang pasti kita harus pantang menyerah. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next. Jangan lupa subscribe dan like ya. Terima kasih.